Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh mengikuti persekutuan doa lagi. Sebelum kita mulai persekutuan doa kali ini, kita nyanyikan satu buah lagu pujian yang berjudul Hanya Kau. Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong supaya kami kembali mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kan kembali melanjutkan pembahasan tentang doa. Saya berikan judul, apa isi doamu? Apa yang menjadi isi doa kita? Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, Roma 10 ayat yang pertama. Roma 10 ayat yang pertama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, supaya aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalau kita lihat Roma 10 ini, Roma 1
sampai 10 berbicara tentang doktrin, dan tentu berbicara kita tahu tentang bagaimana Allah menyelamatkan. Kalau dari pasal 9 aja, bagian atas kan pilihan atas Israel, kemudian yang bagian bawahnya kan keselamatan bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Ternyata nanti memang bangsa pilihan itu Israel, tapi akhirnya keselamatan tentu segala bangsa. Kemudian Roma 10 setelah perikop yang kita baca tadi, mulai ayat yang keempat, kebenaran karena iman, kemudian ketidakpercayaan Israel, sisa Israel, dan Israel tersandung, bangsa lain akan selamat. Jadi keselamatan tentu bukan berbicara bangsa Israel sebagai bangsa, tapi Israel yang baru, semua orang percaya yang mau beriman dan percaya kepada Tuhan. Yang menarik, Paulus sangat tahu panggilannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dia sangat tahu kalau ini adalah tugas yang Tuhan berikan. Aku mau memberikan kesaksian. Aku mau sungguh-sungguh giat untuk Allah supaya apa? Supaya mereka juga dapat menunjukkan bahwa mereka itu melakukan semua tapi tanpa pengertian yang benar, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah itu. Mereka bahkan ingin membuat kebenaran mereka sendiri, karena itu menjadi satu kerinduan. Kalau di situ kan keinginan hatiku supaya mereka diselamatkan, supaya orang ini beriman kepada Allah yang benar. Siapapun mereka, mereka bisa mengenal Allah yang benar, mereka mau tunduk kepada Allah yang benar. Karena itu menjadi kerinduannya. Dan satu yang menarik di situ dikatakan, hatiku dan doaku kepada Tuhan. Tentu menjadi satu kerinduan dan menjadi doanya. Dia terus berdoa untuk hal ini. Kalau kita lihat di surat-surat Paulus, bagaimana Paulus selalu berkata, aku berdoa untuk kamu, aku berdoa untuk kamu. Tentu dia berdoa untuk pemberitaan Injil yang Tuhan sudah percayakan. Apa yang menjadi isi doa Paulus? Tentu apa yang dia tahu itu yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Itu yang terus dibawa di dalam doa. Bagaimana dia boleh menjadi saksi Kristus. Bagaimana dia boleh memberitakan Injil. Bagaimana jemaat-jemaat juga bersama-sama dengan dia memberitakan Injil. Dia terus berdoa untuk jemaat, untuk orang-orang yang secara khusus dia kirimkan surat atau ditulis di dalam suratnya, orang-orang yang akan bersama-sama memberitakan Injil. Kalau saudara lihat begitu kuat apa yang dia rindukan dan dia doakan itu. Saudara tentu seringkali yang kita doakan apa yang menjadi kerinduan kita kan. Masalahnya yang jadi kerinduan kita itu apa? Apakah memang yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak? Apakah yang kita rindukan itu betul-betul seperti apa yang Tuhan mau? Karena itu caranya seperti apa? Terus berdoa. Doakan, doa, supaya keinginan hati kita itu sama dengan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Dengan berdoa tentu kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita sudah terus berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan jangan lupa kita tetap terus berdoa. Kita bukan hanya semakin dekat, kita pasti semakin peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah kita dekat dan peka, apakah kita berhenti berdoa? Tentu tidak. Setelah dekat dan peka, kita terus berdoa supaya apa? Kita bisa melakukan itu dan kita bisa kuat bertahan menyelesaikan itu sampai akhir. Paulus kalau di sini hatiku dan doaku kepada Tuhan, dia terus doakan tentang memberitakan Injil kepada orang-orang supaya mereka diselamatkan. Itu keinginan hatinya. Dia tahu itu yang Tuhan mau. Dia terus berdoa supaya dia terus berjuang di sana. Bahkan dia terus berdoa. Pekerjaan ini pun tidak berhenti di dia, tapi ada banyak jemaat, ada orang-orang yang nantinya akan memberitakan Injil juga. Saudara, bagaimana dengan doa saudara? Hari ini saya berulang tahun gitu ya. Kalau ditanya doa saya apa gitu ya. Hari ini saya belajar merenungkan tentang doa dan lihat bagian ini, saya rindu ketika saya berulang tahun. Bukan keinginan saya. Tapi saya semakin tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau hari ini saya sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, tentu saya berdoa seperti Paulus. Kerinduanku, aku mau melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan berikan kepekaan kemana Tuhan akan tempatkan, akan buka jalan, akan berikan ladang pelayanan. Saat ini ketika melayani di masa pandemi, bukan hal yang mudah. Tapi menjadi doa saya, di masa ini pun saya tetap mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Panggilan yang Tuhan juga sudah percayakan. Jemaat yang Tuhan sudah percayakan. Kesempatan-kesempatan melayani yang Tuhan percayakan, termasuk persekutuan doa online ini. Tidak terasa ini sudah dibuat dari awal pandemi sampai hari ini. Setiap Rabu, hampir setiap Rabu, nggak pernah liburnya sedikit sekali ketika ada acara gabungan saja. Semoga di dalam segala hal, saya terus melakukan kehendak Tuhan.
Itu menjadi doa saya hari ini. Itu menjadi doa saya. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi di sisa usia hidup saya yang saya tidak tahu Tuhan percayakan sampai kapan. Dan saya mau bukan hanya berhenti di saya, tapi pelayanan saya pun bisa menginspirasi orang, bisa mengajak orang untuk mengenal Kristus dan orang-orang mau hidup bagi Kristus. Sehingga pelayanan juga tidak berhenti di saya. Kabar baik tentang Injil itu akan terus diberitakan, terus diberitakan. Dan hari ini kalau Tuhan izinkan kabar itu diberitakan lewat saya mau taat. Dan itu mau terus saya perjuangkan. Itu menjadi doa saya hari ini. Saya belajar untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi tentu tidak mudah. Mungkin saudara juga perlu didukung doa oleh saudara seiman yang lain. Saya juga rindu bisa mendoakan saudara. Doakan saya juga, supaya saya juga terus setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini secara khusus hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa online ini. Tuhan, tolong mereka semua, supaya mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mungkin lewat profesi mereka, lewat hidup mereka, pelayanan mereka, mungkin bukan hal yang besar. Tapi biarlah Tuhan berikan terus kerinduan itu. Berikan kepekaan. Berikan keberanian untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan kekuatan untuk mereka bertahan apapun tantangannya. Bahkan berikan mereka hikmat supaya pelayanan atau apapun yang Tuhan percayakan tidak berlanjut sekarang. Tapi boleh berlanjut generasi demi generasi. Dan ketika Tuhan berikan kami satu beban untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang Kristus, menjadi saksimu. Tolong kami Tuhan untuk meresponi itu. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ampuni Tuhan, seringkali di dalam doa kami adalah doa yang egois. Hanya mencari keinginan kami sendiri, kesenangan kami. Kami mau belajar. Setiap yang kami doakan adalah kerinduan hati Tuhan, bukan kerinduan hati kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini saya mengajak kita berdoa secara pribadi. Masing-masing boleh mengambil waktu. Apa yang selama ini Tuhan percayakan, apa yang Tuhan juga izinkan, dan apakah selama ini kita mendoakannya. Saya mengajak kita mengambil waktu tenang, menikmati relasi kita dengan Tuhan secara pribadi, dan mintalah kepekaan Tuhan, apa yang harus aku kerjakan. Tuhan semakin perkuat, perjelas itu, visi yang Tuhan berikan semakin jelas, dan ada kerinduan hati yang semakin dalam. Kalau saudara sekarang sudah tahu, doakan itu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk Indonesia dan juga dunia. Kalau saat ini COVID ada varian baru yang banyak orang mulai takut lagi, banyak berita yang diberitakan. Kita mau berdoa. Khususnya untuk Indonesia, pemimpin kita boleh mengambil tindakan untuk antisipasi. Juga setiap rakyat boleh tetap menjaga prokes dengan baik. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk bangsa kita dan juga dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk COVID di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kalau saat ini ada varian baru dan banyak dari kami yang mengalami ketakutan, Tuhan yang tolong supaya kami sadar bahwa Tuhan pun berkuasa atas apa yang terjadi. COVID tidak lebih besar dari Tuhan. Tuhan akan menolong kami, memampukan kami menghadapinya. Berdoa untuk semua pemimpin di seluruh dunia, khususnya di bangsa ini. Supaya mereka boleh mengambil tindakan yang tepat, antisipasi yang tepat untuk COVID varian baru ini, dan juga untuk penanganan COVID. Kami mengucap syukur kalau keadaan di Indonesia sudah membaik, tapi Tuhan terus jagai, dan biarlah semua rakyat juga bisa meresponinya, mereka bisa mengikuti prokes. Untuk nakes, kami terus doakan tenaga kesehatan, berikan mereka terus kekuatan, sukacita di dalam melayani masyarakat melalui dunia kesehatan. Untuk semua aparat keamanan, polisi, TNI, mereka yang juga menjaga Satpol PP, menjaga aturan supaya bisa ditegakkan prokes ini. Tuhan juga tolong berikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapak, Tuhan terus sertai bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir saya mau ngajak kita berdoa untuk gereja Tuhan. Bersyukur di banyak gereja, termasuk di Elelon Palma sudah bisa onset. Biarlah kita mohon anugerah Tuhan. Semua yang
sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah bisa berjalan dengan lancar, tapi ada jemaat-jemaat yang mungkin belum bisa ke gereja karena berbagai alasan dan kondisi. Biarlah yang masih online di rumah juga tetap bisa beribadah dengan baik dan bisa bertumbuh iman mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sudah onsite, Tuhan yang mau tolong berkati semua ibadah onsite di semua gereja. Setiap perlengkapan yang dipakai boleh berfungsi dengan baik, dan setiap ibadah onsite juga Tuhan lindungi, jauhkan dari hal yang buruk, jauhkan dari virus. Dan kalau ada jemaat yang masih beribadah di rumah, biar mereka juga tetap bisa menikmati ibadah online, karena kami tahu Tuhan pun ada bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Tapi tinggal kami, apakah kami mau sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, membiarkan Roh Kudus yang memimpin kami ketika kami beribadah dan melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami masih terus boleh beribadah, boleh bersekutu, boleh mengikuti pembinaan-pembinaan dari gereja, entah itu onsite atau online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang sudah mengikuti persekutuan doa online. Hari ini kami belajar apa yang menjadi isi doamu. Biarlah kami belajar apa yang menjadi isi doa setiap kami. Ampuni Tuhan, kalau isi doa kami hanya berpusat pada diri kami. Mulai hari ini kami mau belajar. Doa kami mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalaupun kami tidak tahu, biarlah di dalam doa kami sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan. Ketika kami bisa melihat karya Tuhan pun, mungkin kadang kami belum tahu ini untuk apa. Biarlah dalam doa kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Kalau saat ini mungkin anak-anakmu sedang bergumul dengan masalah kehidupan mereka, Tuhan juga yang akan tolong, Tuhan lindungi, sertai mereka, kuatkan mereka. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan cukupkan mereka. Yang bergumul dengan studi mereka, Tuhan berikan mereka hikmat. Yang bergumul dengan masalah relasi, Tuhan yang pulihkan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.